Proses sortir dan pelipatan surat lembar suara di Surakarta, Jawa Tengah telah selesai pada Kamis kemarin. Meski demikian, KPU Kota Solo menemukan ribuan lembar surat suara yang rusak dan tidak dapat digunakan. Surat suara ini terdiri dari 5.109 surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden, 9.871 surat suara pemilihan DPD, 3.881 surat suara pemilihan DPR RI, 4.449 surat suara pemilihan DPRD Provinsi, serta 2.862 surat suara pemilihan DPRD Kota. Total secara keseluruhan kerusakan mencapai 27.177 surat suara, dengan rata-rata kerusakan meliputi sobek dan tinta yang menutupi gambar paslon, nomor urut, serta nama. Ketua KPU Kota Solo, Bambang Kristianto, mengaku seluruh surat suara yang rusak sudah disampaikan ke KPU Pusat melalui KPU Provinsi. Dia pun berharap proses pengganti surat suara yang rusak dapat segera dilakukan. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Kita ke informasi jelang pemilu. Pemirsa, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan memulai rangkaian kampanye di Batam, Kepulauan Riau, dan Anies menyapa para pedagang dan relawan di Pasar Tos 3000 Jodoh. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan memulai rangkaian kampanye terbatas di Batam, Kepulauan Riau dengan mengunjungi para pedagang dan relawan yang berada di Pasar Tos 3000 Jodoh, Kecamatan Lubuk Baja. Kunjungan Anies ke pasar sentral di Kota Batam ini mendapat sambutan meriah dari para relawan dan warga yang telah memadati area pasar sejak Jumat pagi. Tidak hanya itu, mereka juga rela berdesak-desakan hanya untuk dapat menyalami dan bersuah foto dengan Anies yang didampingi oleh istrinya Ferry Farhati. Di sela-sela kunjungannya, Anies menyempatkan diri berdialog dengan para pedagang, sekaligus menyuarakan program Bansos Plus yang merupakan salah satu program unggulan dari paslon Anies Muhaimin. Lalu kami juga sampaikan di sini, program Bansos akan mengalami perubahan menjadi Bansos Plus. Bansos Plus itu artinya jumlahnya ditingkatkan, kemudian penerimanya banyak yang sebenarnya berhak tapi belum mendapatkan, mereka akan mendapatkan. Yang ketiga, akan ada pendampingan. Dengan begitu, Bansos Plus ini akan memberikan manfaat lebih besar dan akan membekali agar bisa memulai kegiatan wirausaha supaya bisa naik kelas. Usai mengunjungi Pasar Tos 3000 Jodoh, Anies rencananya akan melanjutkan agenda kampanyenya ke kawasan MTC Batu Besar. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Bawaslu masih memproses laporan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan Ketua TKD Jawa Barat Prabowo Gibran, Ridwan Kamil. Bawaslu Jawa Barat akan memanggil Ridwan Kamil untuk dimintai klarifikasi. Bawaslu akan memproses laporan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan Ketua Tim Kampanye Daerah Prabowo Gibran Jawa Barat, Ridwan Kamil. Bawaslu masih memeriksa laporan untuk menentukan apakah memenuhi unsur formil maupun material. Kemudian Bawaslu akan memanggil mantan Gubernur Jawa Barat itu untuk dimintai klarifikasi. Jawa Barat. Ya, pasti diproses. Kalau dilaporkan tentu kita akan lihat syarat formil dan materinya terpenuhi atau tidak. Ya. Betul. Sebelumnya, DPD PDIP Jawa Barat melaporkan Ridwan Kamil ke Bawaslu atas dugaan pelanggaran kampanye. Dalam video yang beredar dan dijadikan bukti, Ridwan Kamil hadir di acara Jambore Badan Permusyawaratan Desa di Tasikmalaya dengan mengenakan atribut kampanye khas paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Padahal semestinya ASN dan kepala desa netral dalam pemilu. Selain itu, RK juga diduga melakukan aksi bagi-bagi uang. Dari Jakarta dan Bandung, Jawa Barat, Rani Sanjaya, Ervan David, iNews melaporkan.
Pemirsa, Bareskrim Polri menetapkan Palti Huta Barat sebagai tersangka penyebaran berita bohong atau hoaks. Unggahan Palti berisi rekaman pembicaraan yang diduga membawa nama Forkopimda Kabupaten Batubara, Sumatera Utara ikut dalam pemenangan Paslon 2 di Pilpres 2024. Dugaan rekaman milik Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Sumatera Utara viral di media sosial. Rekaman diduga diunggah oleh penggiat media sosial Palti Huta Barat, di mana dalam rekaman tersebut diduga Forkopimda Kabupaten Batubara, Sumatera Utara mendukung Paslon 02 dalam Pilpres 2024. Hasil penelusuran Bawaslu menemukan rekaman tersebut tidak cocok dengan suara anggota Forkopimda yang tertuduh, yakni PJ Bupati Batubara dan Dim dan juga Kapolres Batubara serta Kejaksaan Negeri Batubara. Akibat kasus ini, pemirsa, Palti ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap untuk penyelidikan lebih lanjut. Sementara itu, TPN Ganjar Mahfud merasa janggal dengan proses hukum yang menjerat seorang relawan. Palti Huta Barat ditangkap untuk kasus penyebaran hoaks terkait penggunaan dana desa untuk pemenangan paslon nomor urut 2. TPN merasa ada kejanggalan yang dilatari proses hukum yang terbilang sangat cepat atas kasus yang menjerat relawan Ganjar Mahfud, Palti Huta Barat. Menurut keterangan polisi, Palti Huta Barat diduga menggunakan dana desa dengan menyebarkan hoaks berisi rekaman pejabat Batubara, Sumatera Utara untuk pemenangan paslon nomor 02. Direktur Gakum dan Advokasi TPN Ganjar Mahfud, Ifdal Kasim, mempertanyakan proses hukum Palti ke pihak kepolisian, KPU, dan Bawaslu. Dalam jumpa pers di Jakarta hari Jumat, Ifdal menilai proses hukum telah mengarah kepada tindakan kriminalisasi. Pelapornya juga tidak diketahui. Jadi dilihat dari waktunya, ini menimbulkan tanda tanya, karena seharusnya pemeriksaan terhadap pelapor itu harus dilakukan terlebih dahulu, karena waktunya pendek sekali itu, tanggal 15, 16, 19 udah action gitu ya. Artinya surat perintah penangkapan itu dikeluarkan tanggal 19 sampai tanggal 20 berlakunya. Dengan menghitung jarak waktu yang sangat pendek itu memang menjadi pertanyaan besar. Ini betul-betul mengarah kepada kriminalisasi kelihatannya. Sementara Deputi Hukum TPN Todung Mulya Lubis mempertanyakan penangkapan Palti oleh Bareskrim karena Bawaslu telah menyatakan video rekaman pejabat Batubara tersebut tidak cocok dengan suara asli para pejabat Forkopimda. Bawaslu mengatakan itu sudah dibantah tuh oleh Dandim, oleh Kapolres, oleh Kajari ya. Jadi udah tidak usah dipersoalkan lagi. Nah tapi kok setelah postingan Bawaslu ini, setelah pernyataan ini, kenapa tiba-tiba ada penangkapan? Palti Huta Barat merupakan mantan relawan Projo yang kini mendukung Ganjar Mahfud pada Pilpres 2024. TPN mempertanyakan motif politik di balik penangkapan Palti dan memandang Palti Huta Barat semestinya diproses secara perdata dan bukan pidana. Dari Jakarta, Putu Bagus, Aris Setiawan, Nadifa Aidin, iNews melaporkan. Pemirsa, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo belusukan ke desa peternak ayam petelur di Desa Bendo, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Ganjar hadir untuk menyerap aspirasi para peternak. Kedatangan Ganjar disambut hangat para peternak ayam petelur. Ganjar langsung berkeliling masuk ke dalam kandang ayam bersama dengan para peternak. Kehadiran Ganjar untuk mendengarkan aspirasi para peternak ayam. Di hadapan Ganjar, peternak mengeluhkan harga jagung untuk pakan ayam yang melambung tinggi. Bahkan kenaikan harga pakan sudah terjadi sejak 2 bulan terakhir. Kalau ngambil telur sendiri, waktu kecil saya ingat karena kita pernah punya ayam petelur. Jadi kalau pas panen, wah senang sekali. Makan telur itu menjadi kemewahan karena waktu kami masih kecil itu 1 telur dibagi 4. Tapi yang penting pada hari ini ada keluhan dari para peternak adalah jagung ya Pak ya. Harga jagung yang naiknya cukup tinggi dan itu cukup berat.
maka rasa-rasanya petani perlu dibantu, maka teman-teman yang punya kompetensi untuk membantu, segera bantu petani, peternak, untuk mengadakan jagung. Caranya bisa macam-macam. Pemerintah pasti punya cara yang bagus untuk segera menurunkan. Kalau tidak, mereka peternak ini akan rugi. Ya. Padahal mereka sebenarnya dengan dikasih jagung saja, dia sudah punya kemampuan untuk bisa membuat pakan ternaknya sendiri, pakan ayamnya sendiri. Itu hanya butuh jagung, katul, konsentrat ya, dan dia bisa membuat sendiri sebenarnya. Maka rasa-rasanya butuh dukungan yang serius agar problem jagung itu bisa stabil, itu yang diharapkan mereka, sehingga dari sisi pakan akan mudah didapat oleh para ternak. Itu. Ganjar Pranowo mengajak semua pihak untuk membantu peternak ayam dalam menanggulangi mahalnya pakan ayam. Dari Magetan, Jawa Timur, Salam Rahmat, iNews melaporkan. Capres dan Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD akan memulai agenda kampanye terbuka dari Bandung, Jawa Barat dan Sidoarjo, Jawa Timur. Agenda kampanye terbuka yang telah dirilis KPU akan dimulai pada 21 Januari 2024. Jelang kampanye terbuka pada 21 Januari 2024, tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD telah selesai menyusun seluruh jadwal kampanye pasangan nomor urut 3 ini. Calon Presiden Ganjar Pranowo direncanakan akan memulai kampanye terbuka di Bandung, Jawa Barat, sedangkan Cawapres Mahfud MD di Sidoarjo, Jawa Timur. Hal ini ditegaskan oleh Wakil Ketua TPN TGB Muhammad Zainul Majdi yang juga Ketua Harian Nasional Partai Perindo saat konsolidasi bersama pengurus DPW Partai Perindo Nusa Tenggara Barat di Mataram. Ini menunjukkan bahwa kedua putra bangsa, Pak Ganjar, Pak Mahfud, berada dalam keadaan yang sangat fit, sehat, dan insya Allah siap memimpin lahir batin Indonesia ke depan. Seluruh jadwal untuk kampanye terbuka, kampanye tingkat nasional itu sudah selesai disusun. Di masa-masa akhir kampanye, Ganjar Mahfud juga akan melakukan kampanye door to door dengan langsung terjun ke masyarakat yang paralel dengan pelaksanaan kampanye terbuka. Dari Mataram, NTB, Rizka Anjani, iNews melaporkan. Pemirsa, Indonesia membutuhkan sosok pemimpin yang mampu menguasai ekonomi dan hukum untuk membawa kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Hal ini terungkap dalam gelaran MNC Forum ke-74 di Jakarta Concert Hall Eins Tower, Jakarta Pusat. Bertajuk Strategi Pemenangan Pemilu 2024 dari Corporate Business Update, MNC Group menghadirkan Ketua TPN Ganjar Mahfud, Arsyad Rashid pada MNC Forum ke-74 di Jakarta Concert Hall Eins Tower. Arsyad Rashid menilai calon yang cocok memimpin Indonesia ke depan adalah pasangan Ganjar Mahfud. Pengalaman dan kinerja Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jawa Tengah dan track record Mahfud MD di bidang hukum akan memuluskan Indonesia meraih kemajuan. Melihat personality daripada Mas Ganjar dan Prof Mahfud, melihat values ataupun nilai-nilai yang dimiliki oleh mereka, lalu bicara track record atau rekam jejak yang ada yang mereka sudah lakukan, dan program-program yang mereka mau bawa. Jadi program-program itu semua adalah program yang bukan hanya suatu janji, tapi pernah dilakukan. Jadi saya yakin dengan yang disampaikan tadi, Ganjar Mahfud akan makin meningkat tentunya ratingnya. Yang sesungguhnya, kalau tren naik itu, kalau momentumnya bisa dijaga dengan baik, ya bagus, akan naik terus. Ya, jadi itu satu hal yang menggembirakan. Dan tentunya saya ingin serukan kepada seluruh kader atau seluruh simpatisan, relawan, kita harus tetap optimis, tetap yakin, dan kalau saya pribadi sangat yakin, trennya itu positif dan akan naik terus. MNC Forum ke-74 merupakan wadah bagi karyawan MNC Group untuk menggali serta menumbuhkan kreativitas dan produktivitas dengan menghadirkan para tokoh-tokoh berpengalaman. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Relawan Barisan Pelopor Milenial Nusantara mengkampanyekan pemilu damai kepada mahasiswa dan pemilih muda dalam pemilu 2024. Diharapkan dengan adanya acara ini, pemilih muda dapat menjadi trendsetter demokrasi dalam politik Pilpres 2024. Relawan Barisan Pelopor Milenial Nusantara Prabowo Gibran menggelar diskusi dengan sejumlah mahasiswa Jabodetabek maupun Pulau Jawa, Jawa Tengah dan Jawa Timur di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, Jumat sore. Selain berdiskusi, sejumlah mahasiswa dan pemilih muda bersepakat untuk menandatangani kesepakatan terciptanya pemilu 2024 yang damai.
Diharapkan dengan adanya acara ini, pemilih muda dapat menjadi trendsetter demokrasi dalam Pilpres 2024. Jangan sampai perbedaan pandangan politik justru membuat perpecahan. Kita sebagai kaum milenial, jangan sampai tercerai-berai seperti gagasan yang tadi sudah disampaikan dalam diskusi ini, bahwa jangan sampai retorika yang tersebar di media sosial, media lainnya atau platform lainnya yang dapat kita akses memecahkan kita. Justru tantangan kita untuk tahun ini menjadikan beberapa perbedaan-perbedaan itu untuk Suarakan Pemilu Damai, aksi bagi-bagi buga kepada para pengendara oleh Ormas Kepemudaan Pemuda Pancasila berlangsung di kawasan Menteng, Jakarta Pusat Jumat siang. Long March yang dimulai dari Taman Suropati dan berakhir di depan kantor KPU ini mengajak masyarakat untuk menciptakan pemilu yang aman dan damai. Mereka juga berharap perbedaan pilihan pada pesta demokrasi kali ini tidak lagi menimbulkan perpecahan seperti pemilu pada tahun 2019 lalu. Dari permintaan dari kader-kader pemuda Pancasila yang rindu akan pemilu damai. Jangan sampai terjadi seperti tahun lalu lagi. Insya Allah, pemuda Pancasila adalah garda terdepan untuk mendukung pemilu damai. Jangan sampai ada gontok-gontokan, jangan sampai ada... Pemirsa, Forum Betawi Rembuk menyatakan dukungan kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Dukungan diberikan karena adanya kesamaan visi misi Ganjar Mahfud dengan FBR. Diungkapkan oleh Ketua Umum Forum Betawi Rempuk, Kiai Lutfi Hakim, sebagai salah satu organisasi masyarakat berbasis adat dan kebudayaan. FBR bukan dibentuk untuk kepentingan politik, tetapi dibentuk berdasarkan faktor sosial dan kearifan lokal. Namun sebagai bagian dari masyarakat, FBR memiliki kewajiban untuk ikut serta dalam mewujudkan bangsa dan negara, salah satunya dengan memilih pemimpin. Di Pilpres 2024 ini pun, FBR telah menentukan sikapnya, yaitu mendukung pasangan Ganjar Mahfud. Dari ketiga pasangan paslon, FBR melihat paslon nomor urut 3 ini selaras dengan FBR dan visi misi Ganjar Mahfud diyakini selaras dengan tujuan Forum Betawi Rempuk. Sosok, rekam jejak, serta kehidupan berkeluarga dari Ganjar Mahfud juga menjadi sorotan faktor FBR mendukung Ganjar Mahfud. Selain itu ada 10 alasan Forum Betawi Rempuk mendukung Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kita harapkan saat dia memimpin Indonesia ke depan juga serius mengentaskan kemiskinan, apalagi dengan programnya Satu Keluarga Satu Sarjana. Untuk meraup suara bagi pasangan Capres-Cawapres Partai Perindo ini, FBR akan mengerahkan seluruh mesin organisasi untuk mengkampanyekan Ganjar Mahfud, tidak hanya pada masyarakat Betawi, namun kepada semua warga di Jabodetabek yang berasal dari berbagai suku, agama, dan daerah. Dari Jakarta, Stephen Patinama, Sutrisno, iNews melaporkan. Pemirsa, mendekati Pilpres 14 Februari mendatang, simpatisan dan pendukung Ganjar Pranowo di Malang, Jawa Timur siap memenangkan Ganjar Mahfud melalui pesta rakyat. Momentum ini ditandai dengan deklarasi resmi dalam pesta rakyat Ganjar Mahfud yang digelar sahabat Ganjar di halaman Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Melalui pesta rakyat Ganjar Mahfud, para simpatisan dan pendukung menikmati beragam fasilitas seperti pengecekan kesehatan gratis dan hiburan. Terdapat penampilan tari dan musik khas tradisional Jawa sebagai upaya melestarikan budaya lokal. Hingga konser gratis yang dimeriahkan oleh sejumlah artis ternama. Ribuan pendukung Ganjar Pranowo juga memadati pesta rakyat Ganjar Mahfud di Gor Satria, Kota Purwokerto, Jawa Tengah. Mereka menyuarakan harapan melalui deklarasi untuk menjadikan Ganjar Pranowo sebagai presiden dan Mahfud MD sebagai wakil presiden Indonesia selanjutnya, serta bersama-sama melakukan sosialisasi dan memenangkan paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud 14 Februari mendatang. Selain menyajikan hiburan musik, juga ada pasar rakyat yang didukung para pelaku UMKM lokal.
Pemirsa, simpatisan Capres-Cawapres Ganjar Mahfud mengadakan bazar sembako murah guna membantu masyarakat di tengah kenaikan harga bahan pangan pokok. Selain itu, pemirsa, sosialisasi visi misi dan program unggulan paslon nomor urut 3 juga semakin digencarkan di berbagai wilayah. Relawan petani tebu bersatu dukung Ganjar Jawa Barat menggelar bazar sembako murah di Desa Jabong Pagaden, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Kegiatan ini sebagai salah satu upaya membantu masyarakat untuk mendapatkan sembako secara murah. Warga cukup mengeluarkan Rp20.000 untuk mendapatkan paket lengkap sembako murah berisi beras, minyak goreng, mie instan, dan gula. Keluarga besar Betawi Keren sebagai relawan pendukung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menggelar bazar sembako murah di 2 lokasi di Jakarta Selatan. Bazar sembako murah digelar guna meringankan beban ekonomi warga di tengah kenaikan harga bahan pangan pokok. Para relawan juga turut mensosialisasikan visi misi dan berbagai program unggulan Ganjar Mahfud kepada warga. Komunitas Warung Tegal Indonesia sebagai simpatisan Ganjar Mahfud menyentuh masyarakat untuk memberikan manfaat secara nyata. Dalam program Berbagi Ceria, mereka juga mengadakan pelatihan cara pembuatan sabun cuci piring yang diikuti emak-emak di Cakung, Jakarta Timur. Selain untuk menciptakan peluang bisnis rumahan, sederet program unggulan Ganjar Mahfud juga disosialisasikan dalam kesempatan ini. Relawan sahabat Sandi Uno for Ganjar menggelar pelatihan sabun cuci piring untuk emak-emak di Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung. Kegiatan ini digelar untuk menunjukkan kepedulian paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud terhadap ekonomi keluarga yang dinilai masih pas-pasan. Program pelatihan sabun cuci piring ini membuka peluang usaha untuk menambah ekonomi para ibu rumah tangga. Relawan Gardu Ganjar merenovasi dan memfasilitasi taman bermain sekaligus tempat berkumpul masyarakat di kawasan Sangiang Jaya, Periuk, Kota Tangerang, Banten. Setelah peresmian, warga langsung dapat menikmati fasilitas yang ada seperti ayunan dan bermain basket. Warga juga memberikan dukungan untuk Ganjar Mahfud di Pilpres 2024 karena dinilai satset dalam memberikan solusi atas masalah yang ada di masyarakat. Menuju Pesta Demokrasi 2024, Partai Berlambang Ka'bah P3 bersama seluruh kader di Indonesia terus bekerja secara maksimal untuk menyumbangkan suara bagi kemenangan paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud. Dalam kunjungan ke Brebes, Jawa Tengah, pelaksana tugas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Muhammad Mardiono mengatakan kader P3 di seluruh Indonesia solid dan siap memenangkan pasangan Ganjar Mahfud di Pilpres 2024. Meski tidak menargetkan nilai tertentu, namun P3 mencanangkan 11 juta suara dan harapannya bisa merebut hingga 30 juta suara. Mardiono juga meminta para kader terus melakukan pendekatan kepada rakyat di sisa waktu menjelang pemilu 2024. Insya Allah dengan pergerakan kader-kader P3 bahwa P3 ini mencanangkan untuk mendapatkan suara 11 juta ya. Kita berharap waktu yang sisa tinggal tidak sampai 1 bulan lagi ini dimaksimalkan untuk terus bersosialisasi kepada rakyat bahwa program-program kerja yang kita miliki di masing-masing dapil itulah dilakukan terus berkomunikasi dan pendekatan bersama dengan rakyat. Pemirsa, Musabakoh Tilawatil Quran atau MTQ ke-54 tingkat Kabupaten Tangerang sukses digelar. Selain untuk menyiapkan para qori dan qori'ah untuk bersaing di tingkat provinsi dan nasional, kegiatan ini juga bertujuan untuk memperkuat syiar Islam. Musabakoh Tilawatil Quran atau MTQ ke-54 tingkat Kabupaten Tangerang telah sukses digelar. Berlangsung dari tanggal 11 hingga 16 Januari lalu, kegiatan diikuti 1.323 peserta dari 29 kecamatan. Para peserta berlaga dalam 59 kategori di 9 cabang perlombaan. Di antaranya tilawah, tahfidz, tafsir, qiraatul kutub, MSQ, MFQ, MMQ, dan kaligrafi. Pada MTQ kali ini, Kecamatan Solear keluar sebagai juara umum, menggeser Kecamatan Kosambi sebagai juara sebelumnya. Tangerang semakin dapat mempersiapkan diri dalam mengikuti MTQ di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional. Kami akan berjuang secara maksimal karena
proses penyaringan ini dimulai dari tingkat desa, kelurahan, di kecamatan, sampai akhirnya di tingkat kabupaten. Ya, itu kami berharap mudah-mudahan kami kembali lagi menjadi juara umum MTQ di tingkat bahwa hasil usaha Kopdal Lingkungan ke-58 tempat ini, insya Allah kami dari panitia dari LPPT Kabupaten Tangerang atas perintah Pak Bupati mempersiapkan untuk melaksanakan pembinaan yang akan kita lakukan selama 6-7 bulan menjelang MTQ tingkat provinsi Banten. Kita akan panggil lagi juara-juaranya untuk bisa melaksanakan persiapan dalam rangka kita menyongsong MTQ tingkat provinsi Banten. Selain untuk menyiapkan para kori dan koriah untuk bersaing di tingkat provinsi dan nasional, kegiatan ini juga bertujuan untuk memperkuat syiar Islam, terutama di Kabupaten Tangerang. Perhimpunan Masyarakat Toraja Indonesia atau PMTI menggelar perayaan ibadah Natal Nasional dan Tahun Baru 2024 di Plenary Hall Jakarta Convention Center Jumat malam. Perayaan ibadah Natal Nasional dan Tahun Baru 2024 dihadiri sekitar 2.000 peserta. Selain ibadah Natal, dalam acara ini juga digelar penampilan seni dan budaya seperti tarian Madandan Salebu dan Mapapanggan yang merupakan kesenian dan budaya asli Tanah Toraja. Berbagai lapisan etnis dan agama masyarakat Toraja juga turut menghadiri dalam kegiatan Natal Nasional kali ini. Manapun perantau-perantau ini berada, ya, mereka akan kita wadahi dalam aktivitas kegiatan Natal bersama. Ya, karena tentunya dominasi gereja banyak ini. PMTI ini, masyarakat Toraja ini bermacam-macam agama. Kristennya juga bermacam-macam. Maka kalau malam ini kita buat Natal, ini sifatnya ekumene. Bisa ada Muslimnya, ada Katoliknya, ada Protestan, macam-macam.